Marilah kita mengiringi mereka dengan doa dan madah pujian dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Tuhan berkenan mencurahkan kasih-Nya serta memberkati persatuan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah sekarang kita berdiri untuk menyambut pastor, kedua mempelai dan beserta keluarga. Fransiskus Denis Wijaya yang terkasih, hari ini saya menyerahkan putri saya Maria Emilia Bewintara kepadamu. Cintai dan hormati dia, dan semoga Tuhan memberkati pernikahan kalian. Dengan segenap hati, saya menerima Emilia sebagai anugerah terbesar dari Tuhan. Dengan rahmat-Nya dan restu dari Papa, Mama, serta orang tua saya berjanji untuk menjaga, menghormati, dan mengasihi Emilia seumur hidup saya. Marilah kita
kita bersama-sama memulai perayaan perkawinan ini dan menyerahkan seluruh harapan. Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadapnya kepadanya dengan hati yang suci, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perkawinan Denis dan Emilia. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Vincentius Rosihan Arifin yang terhormat, seluruh keluarga Albertus Saleh Wijaya dan Nicholas Budi Bewintara hendak mengantar Franciscus Denis Wijaya dan Maria Emilia Bewintara memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Sekarang marilah kita bersama-sama memulai perayaan perkawinan ini dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapa, saudara-saudari terkasih, kepada orang tua, keluarga, juga pasangan yang berbahagia. Hari ini kedua mempelai datang dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga mohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Sebelum kita memulai perayaan ini, marilah kita mohon ampun kepada Tuhan terlebih dahulu. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami.
Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkan cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Umat dipersilahkan berdiri.
kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita, dan cinta kasih Allah di dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, saudara-saudari terkasih, hari ini kita bergembira bersama Denis juga Emil, juga para orang tua, keluarga. Saya mau tanya dulu kepada Denis dan Emil nih, boleh dipegang? Ya. Iya, bagaimana perasaan hari ini? Oh, belum, pencet dulu. Oh, iya. Nervous. Nervous. Denis? Luar biasa. Luar biasa nervous berarti. Ya. Saya mau tanya sedikit nih, karena saya yang bukan kanonik, jadi saya tanya dulu ya. Gimana awalnya bisa Emil dan Denis bertemu, kenal, terus yakin mau menikah? Siapa dulu? Saya dulu. Jadi awalnya memang ketemunya itu emang kita di circle teman yang sama, di satu perkumpulan teman yang sama lah. Terus semakin dekat itu karena saya dulu kerjanya memang untuk startup company di Singapura. Emil juga kurang lebih membuat startup company di Singapura. Jadi mulai dari situ awal obrolannya ya juga bukan tujuan ke depan kita mau ngapain, tapi memang awalnya tentang ya kehidupan kerja di Singapura aja. Ya kemudian ya mulai kenal, makin ngomongannya makin dalam sampai waktu itu aku ya mutusin mau jalanin hubungan yang lebih sama Emil. Sebenarnya dia diam-diam ternyata suka dari tahun 2022 gitu. Terus habis itu tapi nggak berani deketin sampai tahun depannya kurang lebih ya. Iya Bapak Ibu, diam-diam tapi suka ya Denis ya. Iya. Modus kalau bicara pekerjaan. Bahwa ya Tuhan mempertemukan orang ya bisa macam-macam. Entah itu karena memang ada yang mulai dari teman SMP, teman SMA, teman kuliah, terus satu circle. Ya entah itu pas kayak Denis dan juga Emil dikerja di Singapura. Bapak Ibu 2 minggu yang lalu saya menikahkan orang di gereja Cilangkap. Baru pertama saya ya, biasanya orang kenal lewat media sosial dan lain sebagainya, pekerjaan, sekolah. Ini gara-gara Blender Bapak Ibu. Gara-gara Blender ya. Tapi bukan ya. Bukan ya. Iya. Bagi saya peristiwa ini sangat menggembirakan
Dan bagi saya sempat bertemu sebelum pernikahan bahwa mereka berdua berniat menjadi suami dan istri, menjadi ayah dan ibu. Dan bagi saya kuncinya ada 3 ya. Supaya menjadi suami istri yang bahagia, ayah ibu yang bahagia, kuncinya ada 3. Kalau umat alam sutra pasti udah tahu ya. 3 kunci kebahagiaan apa suami istri? 3 kunci kebahagiaan suami istri. 1, Denis. Mengasihi. Mengasihi. 2, ya, saling menghormati. Menjaga. 3, saling menjaga. Betul Bapak Ibu? Ya. Iya, kunci kebahagiaan suami istri ada 3. Sekarang saya tanya umat alam sutra yang biasa dengar saya nikahan. 1, ya. Udah lupa nih, baru setahun ini, belum setahun ini ya. Ya. Kunci kebahagiaan suami istri ada 3 Bapak Ibu. Ya. 1, kunci mobil, kunci rumah, sama kunci brankas. Ya, setuju ya? Setuju ya. Enggak ya. Tentunya saling mengasihi, maka Injilnya diambil juga saling mengasihi ya. Tadi dalam bacaan dalam Mazmur tanggapan, kasih itu sabar, murah hati dan lain sebagainya. Dikatakan juga saling mengasihi, saling menghormati, saling menjaga. Karena apa? Dalam bacaan pertama, manusia diciptakan Tuhan, laki-laki dan perempuan, bukan untuk saing-saingan, tetapi menjadi penolong yang sepadan. Maka ada istilah ketika menjadi suami istri itu saling melengkapi, katanya begitu. Karena saya tidak menikah ya Bapak Ibu ya. Maka Hawa itu diambil dari tulang rusuk Adam. Maka pasti Adam ada yang kurang dalam dirinya. Karena menjadi bagian dari pasangannya yaitu Hawa. Maka istilah saling melengkapi mulai dari situ. Pasti Hawa melengkapi dari Adam. Apa yang kurang dari Adam ada juga pada diri Hawa. Menjadi penolong yang sepadan. Tidak menjadi tinggi salah satu, rendah salah satu. Saya yang cari kerja, ya kan ya, biasanya begitu. Saya yang cari uang katanya. Maka kamu harus nurut saya, kamu harus ikuti saya. Bukan begitu. Tetapi menjadi penolong yang sepadan, saling berbicara satu sama lain, saling komunikasi. Nanti dalam hidup perkawinan tentunya sebagai pasangan punya chemistry ya. Jadi ketika sebelum melakukan sesuatu, biasanya dari raut muka, dari gerak-gerik kita sudah tahu, oh ini orang ini lagi capek misalnya ya. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang tidak ditangkap oleh mata kita ya. Maka semuanya itu harus diobrolkan. Kita tidak bisa mengandaikan bahwa pasangan kita adalah orang pintar ya, jadi bisa menebak gitu ya. Tapi harus ditanyakan, dikomunikasikan dengan baik tentunya, dengan kasih itu. Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, bahwa dalam hidup perkawinan menjadi penolong yang sepadan satu sama lain. Maka saya kadang menggambarkan suami dan istri itu seperti kalau makan mie pakai apa? Kalau makan mie pakai apa Bapak Ibu? Pakai tangan. Enggak ya, pakai sumpit ya. Sumpit kalau pakai gimana Bapak Ibu? Sumpit gimana makainya? Gini ya. Bisa nggak dipakai kalau panjang sebelah? Nggak rata gitu, pasti diratain dulu ya supaya enak ngambilnya. Maka dalam hidup perkawinan juga seperti itu. Kalau misalnya ada yang
sedang turun atau sedang naik harus disamakan dulu. Jalannya sama-sama. Tidak bisa kita geret-geret, ya. Harus saling mengerti. Menurut saya itu. Dan yang terakhir adalah perkawinan sering digambarkan sebagai rumah tangga atau bahtera. Bahtera rumah tangga. Kenapa disebut rumah tangga? Karena kita tidak tahu dalam hidup perkawinan atau berkeluarga ada naik turunnya. Ada naik turunnya. Dan juga disebut bahtera keluarga, bahtera kehidupan. Karena digambarkan suami istri mengarungi lautan, kadang tenang, kadang juga mulai beriak atau ada gelombang besar. Apa yang harus dilakukan oleh pasangan ketika berada di dalam bahtera, ketika gelombangnya mulai kencang? Saling menjaga, apalagi saling membantu. Ini nggak ada yang berdoa nih. Iya, saling menjaga, saling membantu, berdoa. Kalau misalnya pas yang ada orang di dalam kapal ketika ada badai besar, kemudian nyebur ke laut, apa yang terjadi? Tenggelam. Kapal bahtera itu sudah disetting tidak akan tenggelam kecuali bocor. Maka dia akan tetap mengapung seberapa besar pun badai. Maka jangan lompat, ya. Maka dikatakan dalam bacaan Injil, apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jangan lompat, saling menemani, jangan lupa berdoa. Mohon pada Tuhan. Kebiasaan itu yang harus dibangun. Dan bagi saya menarik dalam awal tadi ada penyerahan orang tua. Sudah ikhlas Bapak Ibu? Sudah ya? Iya. Bahwa mulai sekarang nanti Denis dan juga Emil akan menjadi sama seperti Bapak dan Ibu, menjadi suami dan istri, menjadi orang tua. Sama mulainya juga dari muda seperti ini. Punya pengalaman sebagai suami istri dan orang tua? Tentu tidak. Tentu tidak. Semuanya mereka belajar bersama-sama seperti Bapak dan Ibu. Dan biarkan mereka berproses seperti itu. Supaya mereka menjadi pasangan yang matang, menjadi orang tua yang matang untuk anak-anak mereka nantinya. Semoga keluarga kudus, Yesus, Maria dan Yosef senantiasa mendampingi mereka di dalam rumah dan keluarga mereka, dan senantiasa mereka berdua memohonkan doa pada keluarga kudus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita lanjutkan dengan perayaan perkawinan. Saya persilahkan para mempelai berdiri didampingi para saksi. Para mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja.
Fransiskus Denis Wijaya dan Maria Emilia Bewintara, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Untuk para saksi, apa keduanya tidak ada halangan? Tidak. Terima kasih. Maka untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian berdua saling berhadapan, saling berjabat tangan kanan, dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Fransiskus Denis Wijaya, memilih engkau, Maria Emilia Bewintara, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Maria Emilia Bewintara, memilih engkau, Fransiskus Denis Wijaya, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Mari kita berkati cincin yang akan dikenakan oleh kedua pasangan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maria Emilia Bewintara, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Fransiskus Denis Wijaya, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua selalu memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Silakan mempelai laki-laki membuka kerudung mempelai wanita dan memberikan ciuman kudus pada kening sebagai tanda kasih dalam hidup berkeluarga kalian.
hadap sana. Kasih cincin, kasih lihat cincin. Gandeng. Gini. Ya. Kita berikan tepuk tangan mereka. Iya. Sekarang saya persilahkan Denis dan Emil untuk mohon doa restu dari orang tua untuk perjalanan hidup perkawinan yang sudah kalian awali ini. Ku bersimpuh padamu Ibu dengan penuh haru mohon restumu. Ku bersimpuh padamu Ayahku, terima kasihku atas cintamu. Oh Tuhan, ya Allahku, padamu ku berseru. Oh Tuhan, lindungilah ayah ibuku selalu. Ku bersimpuh padamu Ibu dengan penuh haru mohon restumu. Ku bersimpuh padamu Ayahku, terima kasihku atas cintamu. Oh Tuhan, ya Allahku, padamu ku berseru. Oh Tuhan, lindungilah ayah ibuku selalu. Ku bersimpuh dalam nama-Mu, oh Tuhan, ya Allahku, padamu ku berseru. Oh Tuhan, lindungilah ayah ibuku selalu. Ku bersimpuh. Mari kita memberkati kitab suci, salib dan rosario yang akan menjadi bekal perjalanan hidup berkeluarga mereka. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipakai keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan di kala bahagia serta pengorbanan dalam pencobaan dan kesusahan. Berkatilah pula salib, rosario,
ini serta patung keluarga kudus ini, agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu dan memberikan dorongan untuk siap memberikan pengorbanan demi kebahagiaan pasangannya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, terimalah kitab suci dan salib dan rosari rosarium ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Bapak, saudara-saudari terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Denis dan Emilia. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang mereka terima, marilah kita menyerahkan kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Denis dan Emilia yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga dapat saling mendukung dan dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Silakan. Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalasnya. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, alat-Mu, terimalah Bapa persembahan hati.
persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku alamatmu, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, sudilah dengan wajah berseri menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu bagi hamba-hambamu Denis dan Emilia yang telah dipersatukan oleh janji suci. Semoga berkat sakramen ini, kasih mereka diteguhkan di dalam kasih-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau menghendaki agar manusia yang diciptakan karena anugerah kasih sayang-Mu diangkat ke martabat yang begitu luhur, sehingga di dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan, Engkau menampilkan citra yang benar akan kasih-Mu. Sebab manusia yang telah Engkau ciptakan karena cinta tak henti-hentinya, Engkau panggil untuk hidup sesuai dengan hukum kasih, agar mereka boleh ikut serta dalam kasih-Mu yang abadi. Misteri perkawinan yang suci ini manakala menjadi tanda kasih-Mu, menguduskan kasih insani dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami melambungkan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Silakan duduk, silakan berlutut. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-hambamu Denis dan Emilia, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas tunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah
Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya yang sudah menikah dalam Kristus dan sudah diikatnya dengan janji suci perkawinan, serta dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, dan dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu. Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hamba-Mu ini, yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-Mu yang melimpah turun atas Emilia, mempelai perempuan ini, serta teman hidupnya Denis. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu, serta menyemarakan keluarga mereka dengan anak-anak. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Engkau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa, memuji Engkau dan menjadi saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan, dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Silakan duduk, silakan berlutut. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Karena banyak dosamu.
dosaku. Di dalam hidupku, bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darahmu. Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu, cinta-Mu setia selalu. Pantaskah ku menyambut tubuh darah-Mu karena banyak dosaku. Sering ku ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampuni kelemahanku, ampuni dosaku. Agar ku wartakan kasih-Mu di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cinta-Mu. Jadikan hatiku istana cinta-Mu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan darah-Mu. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut kepadamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saya ucapkan selamat kepada Denis dan Emil, juga kepada keluarga, orang tua, sahabat kenalan, juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir turut mendoakan Denis dan Emil pada pagi hari ini.
Terima kasih kepada Miss Dinar, kepada lektris, juga kepada choir, juga kepada sound system, multimedia, dan juga kepada yang menata bunga. Mari kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan Yesus yang berkenan hadir pada pesta perkawinan di Kana melimpahkan berkat-Nya atas kalian dan para kerabat kalian. Amin. Semoga Dia yang mencintai gerejanya sampai kesudahannya tak henti-hentinya mencurahkan cintanya ke dalam hati kalian. Amin. Semoga Tuhan menganugerahkan kalian harapan untuk menantikan Dia dengan sukacita, seraya menjadi saksi iman atas kebangkitannya. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan sakramen perkawinan Denis dan Emilia sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara-saudari terkasih, Denis dan Emilia telah berikrar untuk saling setia sepanjang hidup mereka sebagai suami istri. Sekarang mereka ingin mohon doa restu dari Bunda Maria agar selalu taat pada janji perkawinan mereka, baik dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Karena Bunda Maria akan selalu menyertai kehidupan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Perawan Maria, Bunda kami tercinta, Kaulah Bunda perantara segala pengharapan. Perkenankanlah putra dan putrimu yang pada hari ini memulai hidup baru, mohon doa restu-Mu. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restu-Mu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus.
together we sing.